Hampir setengah abad, mobil Jepang menguasai pasar otomotif dunia. Di Indonesia, sejak tahun 80-an, nama-nama seperti Toyota, Honda, Nissan menjadi penguasa jalanan. Namun, hari ini, arah ceritanya mulai berubah. Di China, penjualan mobil Jepang turun hingga sepertiga sejak 2019. Di Asia Tenggara, wilayah yang dulu menjadi benteng terkuat mereka, pangsa pasarnya mulai tergerus dengan cepat hanya dalam waktu 2 tahun. Sementara itu, pemain-pemain baru dari China seperti BYD, Geely, Chery, MG, hingga Neta masuk dengan agresif, menawarkan harga yang lebih kompetitif dan teknologi yang terasa lebih relevan dengan kebutuhan masa depan. Perubahannya tidak berlangsung perlahan. Ya terasa cepat, bahkan brutal. BYD misalnya, sudah menyalip Ford dan kini menjadi salah satu produsen mobil terbesar dunia. Di segmen mobil listrik, mereka bahkan melampaui Tesla, yang dulu memimpin, kini mulai terdorong keluar dari zona nyamannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa strategi produsen Jepang untuk menghalau serbuan mobil China? Apa yang sedang dihadapi oleh brand mobil Jepang hari ini bukan sekedar penurunan performa sesaat. Ini adalah tekanan yang datang secara bersamaan dari berbagai arah. Dan yang lebih penting, ini adalah tanda bahwa arah pasar sedang bergerak menjauh dari posisi mereka. Nissan yang pernah menjadi salah satu produsen terbesar di dunia, kini memasuki fase restrukturisasi besar dengan rencana menutup beberapa pabrik dalam beberapa tahun ke depan. Di saat yang sama, tekanan eksternal seperti kenaikan tarif impor hingga 25% di Amerika Serikat langsung menggerus margin industri. Namun tekanan terbesar datang dari satu arah yang sama, kecepatan pemain China. Secara global, pangsa pasar mobil Jepang turun dari 31% pada 2019 menjadi sekitar 26% dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini terasa paling signifikan di Asia. Di China, penjualan mobil Jepang turun sepertiga. Di Asia Tenggara, pangsa pasar mereka menyusut dari 68% jadi 57% hanya dalam waktu 2 tahun. Ketika kita melihat peta persaingan global, perubahan ini menjadi semakin jelas. BYD kini sudah berada di posisi 6 dunia, sementara Geely berhasil melampaui Honda dan masuk ke posisi 8. Secara keseluruhan, kini ada 6 pabrikan China dalam daftar 20 besar dunia, termasuk Geely, Chongqing, dan SAIC Motor. Sementara Jepang hanya memiliki 5. Di mobil listrik, pergeserannya bahkan lebih tegas. BYD telah menjadi penjual terbesar di dunia, mengungguli Tesla. Ini bukan lagi sekedar kompetisi yang ketat. Ini adalah perubahan arah momentum. Dan di titik ini, kita mulai melihat akar masalahnya. Keterlambatan dalam membaca dan merespon perubahan, khususnya dalam transisi ke kendaraan listrik. Selama bertahun-tahun, banyak pabrikan Jepang memilih untuk berhati-hati terhadap EV. Mereka lebih fokus pada hybrid, yang secara teknologi lebih dekat dengan sistem produksi lama dan lebih aman secara bisnis. Namun, pasar ternyata bergerak lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Penjualan EV global melonjak dari hanya 3% pada 2019 menjadi sekitar 26%. Di Asia, 1 dari 3 mobil yang terjual kini adalah kendaraan listrik. Perubahan itu terjadi di depan mata. Dan Jepang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama berada dalam posisi mengejar. Untuk memahami situasi ini secara utuh, kita perlu melihat satu prinsip dasar. Cara Anda menang di masa lalu tidak cukup untuk membuat Anda menang di masa depan. Selama puluhan tahun, kekuatan utama Jepang ada pada sistem produksi mereka. Pendekatan seperti Total Quality Management, Toyota Way, dan Kaizen membuat mereka unggul dalam efisiensi, konsistensi, dan juga kualitas. Mereka bukan hanya membuat mobil, mereka membangun sistem yang mampu menghasilkan mobil dengan standar tinggi secara konsisten dalam skala besar. Selama industri masih berpusat pada mesin dan manufaktur, mereka hampir selalu berada di depan. Namun, arah industri berubah. Mobil listrik menggeser pusat nilai dari mesin ke baterai dan software. Jika sebelumnya keunggulan ditentukan oleh performa mesin dan efisiensi bahan bakar, kini yang menjadi pembeda adalah sistem digital, pengalaman pengguna, dan integrasi teknologi. Perubahan ini sangat mirip dengan transisi ponsel biasa ke smartphone. Nah, dalam fase seperti ini, perusahaan yang cepat beradaptasi bisa langsung mengambil posisi. Sementara yang terlambat, meskipun sebelumnya sangat kuat, harus mengejar dari belakang. Jepang memilih untuk bertahan di jalur yang mereka kuasai. Mesin bensin dan hybrid terus dikembangkan karena masih relevan secara bisnis dan sesuai dengan sistem yang sudah ada. Keputusan ini nggak salah, bahkan sangat rasional dalam jangka pendek. Namun, keputusan tersebut membuat mereka kehilangan momentum ketika pasar mulai bergerak ke arah EV.
Ketika permintaan meningkat, kesiapan produk dan ekosistem mereka belum sekuat para pesaing. Sementara itu, pemain seperti BYD mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka langsung fokus pada EV, baterai, dan software sejak awal. Karena tidak memiliki legacy system yang besar, mereka bisa bergerak lebih cepat dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Akibatnya, mereka mampu mengambil momentum lebih awal dan memperlebar jarak dalam waktu yang relatif singkat. Inilah yang membuat posisi Jepang jadi kompleks. Mereka harus mengejar teknologi baru sambil tetap menjaga bisnis lama yang masih menjadi sumber pendapatan utama. Dan disinilah tekanan mulai terasa semakin berat. Dampak dari situasi ini mulai terlihat jelas di berbagai sisi. Di China, misalnya, posisi brand Jepang terus melemah. Penjualan Honda dan Nissan turun secara konsisten, jauh dari performa puncaknya. Di Asia Tenggara, pasar yang dulu menjadi basis kuat mereka kini mulai bergeser. Di negara seperti Thailand dan Indonesia, mobil China masuk dengan cepat, membawa desain yang lebih modern dan teknologi yang terasa lebih relevan bagi konsumen saat ini. Keunggulan lama Jepang, ketahanan, efisiensi, dan konsistensi tidak lagi cukup untuk mempertahankan dominasi. Tekanan ini langsung berdampak pada sisi bisnis. Ketika penjualan turun, skala produksi ikut melemah, padahal industri otomotif sangat bergantung pada volume. Di saat yang sama, biaya justru meningkat. Investasi untuk teknologi baru, tekanan harga, dan faktor eksternal seperti tarif impor misalnya, membuat margin semakin tertekan. Efisiensi yang dulu menjadi kekuatan utama tidak lagi mampu menahan tekanan dari berbagai arah ini. Lebih jauh lagi, mereka tertinggal di area yang kini menjadi kunci masa depan. Mobil listrik, baterai, dan software. Akhirnya, mereka berada di posisi yang sulit, terjebak di tengah. Pasar lama terus melemah, sementara pasar baru belum sepenuhnya mereka kuasai. Nah, dalam kondisi seperti ini, tekanan tidak datang satu persatu. Ia datang bersamaan. Menghadapi situasi ini, para raksasa Jepang mulai bergerak. Namun langkahnya nggak mudah. Honda misalnya, baru benar-benar masuk ke produksi massal EV pada 2024 melalui kerjasama dengan General Motors. Tantangannya, mobil listrik menuntut kapabilitas yang berbeda, khususnya dalam software dan sistem digital. Ini adalah area yang selama ini bukan kekuatan utama mereka. Untuk menutup celah tersebut, berbagai kolaborasi pun dilakukan. Nissan bekerjasama dengan Wavy, sementara Honda sempat menggandeng Sony. Namun tidak semua berjalan mulus. Perbedaan budaya organisasi, kecepatan kerja, dan kepentingan strategis membuat eksekusi jadi kompleks. Bahkan, beberapa kolaborasi harus dihentikan. Di sisi finansial, tekanan semakin terasa. Investasi besar di EV, baterai, dan software membuat biaya meningkat signifikan, sementara penjualan belum sepenuhnya pulih. Di tengah kondisi ini, Toyota masih relatif lebih stabil. Dominasi mereka di pasar hybrid memberikan buffer dalam masa transisi. Mereka juga mulai beradaptasi dengan menggandeng pemain lokal di China seperti BYD dan Huawei. Namun, bahkan bagi Toyota, tekanan tetap ada. Karena pada akhirnya, semua pemain harus berhadapan dengan perubahan arah industri yang sama. Dari cerita ini ada 3 pelajaran yang sangat relevan. Pertama, kesuksesan masa lalu bisa jadi jebakan jika tidak disertai dengan kemampuan untuk berubah. Semakin dalam kita berada dalam satu sistem, maka semakin sulit untuk keluar ketika arah berubah. Yang kedua, dalam dunia yang bergerak cepat, kecepatan merespons seringkali lebih penting daripada kesempurnaan strategi. Selisih waktu yang kecil bisa menciptakan jarak yang besar. Ketiga, nilai dalam sebuah industri bisa berpindah tanpa kita sadari. Jepang tetap unggul di manufaktur, tapi pusat nilai telah bergeser ke software dan teknologi. Ini mengajarkan kita bahwa tantangan terbesar bukan selalu meningkatkan kemampuan di tempat yang sama, tetapi berani berpindah ke medan yang lebih relevan. Sejarah menunjukkan bahwa kejayaan tidak pernah bersifat permanen. Jepang pernah berada di puncak industri otomotif global, menguasai pasar di berbagai belahan dunia. Namun hari ini, mereka diuji oleh perubahan arah yang tidak bisa dihindari. Dan sebenarnya, ini bukan hanya tentang industri mobil. Ini adalah cerminan dari dunia yang kita hadapi hari ini. Dunia yang berubah cepat, dunia yang tidak menunggu, dunia yang memberi keunggulan kepada mereka yang mampu beradaptasi lebih dulu. Pada akhirnya pertanyaannya bukan apakah perubahan akan terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kita siap berubah sebelum kita dipaksa berubah. Karena dalam dunia seperti ini bertahan bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar. Dan mungkin
cerita ini bukan tentang Jepang. Mungkin ini tentang kita.